Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Raffi Fenargia Sopandi dari Pendidikan Teknik Bangunan kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba berbagi dengan teman-teman semua gitu eh, tentang Building Information Modeling atau BIM ini gitu ya. Nah, jadi apa sih BIM itu? BIM atau Building Information Modeling adalah tahap yang mencakup perencanaan dan pelaksanaan model 3 dimensi untuk pengumpulan informasi dan koordinasi dalam proyek. Desain, visualisasi, simulasi, dan kolaborasi yang didukung oleh solusi BIM dari Autodesk memberikan kejelasan yang lebih baik untuk semua aspek yang berkepentingan sepanjang siklus hidup proyek. Nah, pada intinya teman-teman, BIM itu adalah model 3 dimensi gitu dalam pekerjaan proyek uh, maupun desain, visualisasi, simulasi ataupun kolaborasi yang dimana hal tersebut tuh mengandung sebuah informasi gitu ya. Makanya disebut information modeling, itu building information modeling seperti itu. Mungkin selanjutnya itu ada beberapa kelebihan dari konsep BIM ini gitu ya. Yang pertama, ada mengurangi siklus hidup desain dengan membangun kolaborasi yang lebih baik antara pemilik, konsultan, dan kontraktor. Jadi kelebihan pertama di BIM yang ini gitu ya. Jadi konsep BIM itu mendukung untuk kolaborasi yang terintegrasi seperti itu. Jadi dari pemilik, konsultan maupun kontraktor bisa dalam satu aplikasi yang sama untuk sebagai media dalam mengerjakan sebuah proyek gitu. Yang kedua, kelebihannya memiliki dokumen yang akurat karena terintegrasi gitu ya teman-teman. Jadi apa yang ditampilkan, apa informasi yang ada dalam uh, modeling tersebut itu memiliki keakuratan yang tinggi gitu, karena dengan kolaborasi yang ada gitu ya, si dokumen ataupun informasi yang ada dalam model tersebut diharapkan bisa lebih akurat lagi gitu karena dikontrol oleh masing-masing kolaborator gitu. Selanjutnya, kelebihan yang ketiga yaitu dapat mengontrol siklus bangunan antara lain fasilitas operasi dan pemeliharaan serta pengembangan manajemen konstruksi. Ini sama ya kurang lebih dari yang ke satu, karena kolaborasi yang dapat dibangun gitu dari konsep BIM ini. Jadi dapat dikontrol secara lebih mendalam gitu ya oleh pihak-pihak yang bersangkutan gitu. Yang keempat, dapat menghasilkan konstruksi dengan berkualitas serta mengurangi munculnya permasalahan. Kalau hal ini gitu ya, mungkin lebih seperti karena BIM ini bentuknya sebuah sistem ataupun yang nanti akan didukung oleh sebuah aplikasi gitu ya, yang dimana sebuah konsep BIM ini gitu adanya kemajuan teknologi gitu menjadi kualitas meningkatkan gitu, kualitas yang lebih baik daripada sebelumnya tidak ada menggunakan teknologi gitu. Contohnya seperti gambar kerja yang kita bisa gambarkan pada aplikasi AutoCAD gitu, yang padahal bisa dilakukan secara manual. Nah, dengan adanya AutoCAD gitu bisa membantu kita menghasilkan konstruksi dengan kualitas gitu, dan mengurangi permasalahan gitu, apakah salah gambar dan lain-lain seperti itu. Yang kelima, dapat mengurangi pengeluaran dan mengurangi material sisa. Karena di building information modeling ini tuh dapat diperhatikan lebih lanjut gitu ya terkait bahan-bahannya, terkait RAB-nya. Jadi bisa lebih efisien dalam merencanakan sebuah proyek seperti itu.
Nah, selanjutnya ya, dari BIM ini atau Building Information Modeling ini, sebetulnya kan, memang konsep BIM ini dapat, jadi acuan dari beberapa aplikasi gitu ya. Contohnya seperti yang sudah kita pernah coba sama-sama gitu ya, dari AutoCAD, Civil 3D gitu. Bahkan dari yang aplikasi selain Autodesk juga seperti Navisworks gitu, Outplan, maupun Tekla dan lain-lain itu mengusung sistem yang sama gitu ya, yaitu BIM ya, Building Information Modeling. Namun seiring berkembangnya zaman gitu ya, dari perkembangan teknologi yang ada, Revit ini menjadi aplikasi yang paling banyak diminati gitu, karena kemudahannya, fleksibilitasnya, dan eh, banyaknya tools yang bisa dilakukan secara bersamaan dalam aplikasi Revit ini gitu ya. Makanya pada pembahasan kali ini BIM yang kita usung atau kita sama-sama coba yaitu BIM yang dari Autodesk, yaitu Revit. Nah, penjelasannya adalah berupa Autodesk Revit adalah aplikasi perangkat lunak yang dikembangkan oleh Autodesk yang memungkinkan pengguna untuk membuat model tiga dimensi dari bangunan dan infrastruktur. Revit mendukung proses desain yang terintegrasi, di mana semua elemen bangunan dapat dimodelkan secara bersamaan dan saling terhubung. Dengan menggunakan pendekatan BIM, Revit memungkinkan pengguna untuk mengelola informasi dan data terkait proyek secara lebih efektif. Nah, di sini sempat disinggung gitu ya untuk membuat model tiga dimensi dari bangunan dan infrastruktur. Nah, mungkin dari Revit ini salah satu keunggulan yang dapat dilihat gitu ya, kenapa Revit banyak diminati, karena Revit ini tuh tidak hanya mengusung dimensi yang ketiga gitu, yang model tiga dimensi ini, namun ada dimensi lain yang dapat Revit ini programkan gitu ya. Apa saja yaitu nah, di sini dalam konsep BIM terdapat sebuah dimensi gitu ya, dalam huruf D gitu. Dimensi tersebut merupakan pengelompokan atau secara sederhananya menjelaskan setiap tahapan dalam siklus proyek gitu. Pengelompokan dimensi yang pertama, contohnya ada dua dimensi sketsa, yaitu proses konstruksi yang paling awal yang meliputi panjang dan lebar. Nah, dari dua dimensi ini, contoh aplikasi BIM yang sering kita pakai yaitu AutoCAD gitu. Nah, selanjutnya ada tiga dimensi atau permodelan. Tahapan ini berbagi informasi grafis serta non-grafis dalam tampilan tiga dimensi yang memungkinkan untuk melakukan tinjauan bangunan dalam bentuk tiga dimensi pada proyek kapan saja gitu ya. Jadi bentuk tiga dimensi itu tahapan selanjutnya dari yang mungkin hanya gambar kerja yang bisa dilakukan oleh AutoCAD gitu. Makanya Revit ini uh, lebih 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 dapat digunakan gitu, lebih diminati oleh orang-orang gitu, karena tidak hanya dari dua dimensinya saja. Selanjutnya mungkin ada terkait jadwal atau scheduling ya, dari Revit ini mampu juga gitu ya untuk melakukan sebuah penjadwalan gitu. Dimensi yang berkaitan dengan waktu yang digunakan untuk merencanakan dan menggambarkan tahapan serta awal pembangunan dalam format tiga dimensi gitu ya. Dan di Revit juga dapat dilakukannya juga sebuah perkiraan biaya yang terkait anggaran biaya yang akan dikeluarkan nantinya gitu. Makanya terkait efektivitas dan efisiensi gitu ya, BIM khususnya Revit ini dapat jadi salah satu alternatif gitu, karena bisa dalam satu aplikasi bisa sebanyak hal yang dapat dilakukan gitu ya. Dan dimensi yang selanjutnya ada yang kelanjutan dan juga pengendalian aset gitu. Yang kelanjutan mengintegrasi lingkungan yang mendukung analisis kebutuhan energi, efisiensi, kesehatan, dan keselamatan. Nah, mungkin dimensi selanjutnya ini lebih ke konsep yang dibuat dalam BIM-nya tersebut dapat memfokuskan dalam dimensi keenam yaitu kelanjutan gitu. Dan juga yang terakhir pengendalian aset, menghubungkan infrastruktur, properti, dan fasilitas dari tahap perancangan hingga pembongkaran. Nah, di tahap 7D ini juga ya,
Revit ini bisa diprogramkan gitu karena menghubungkan infrastruktur properti kan sebuah hal yang beda gitu. Mungkin bahasa yang bisa lebih di sana yaitu strukturnya dan arsitekturalnya gitu, dan juga ada mechanical electrical plumbingnya juga, MEP-nya, yang dimana hal tersebut punya bagiannya masing-masing. Nah, mungkin langsung saja gitu ya, dengan penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi, kita langsung coba aja terkait ke Revit ini. Di sini tuh Revit memiliki tampilan awal yang berbentuknya seperti ini gitu. Yang pertama ada models, yang kedua ada families, yang ketiga ada recents gitu. Kalau models tuh lebih ke general, jadi models tuh lebih ke semua eh, families bisa langsung dibuka gitu, namun yang eh, tetap harus di load gitu. Misalkan kita langsung contohkan saja. Nah, di sini models gitu ya, bisa kita klik new, dan di sini juga ada template-nya gitu. Nah, di sini ada imperial, itu satuannya ataupun metrik. Nah, di sini kan ada construction, architectural, struktural. Nah, model yang kita akan buat itu kan bisa saja kita ingin membuat strukturalnya, kita mau bikin arsitekturalnya, ataupun kita mau bikin tentang sistemnya atau MEP-nya gitu ya. Nah, model di sini gitu ya memungkinkan kita untuk mengintegrasikan dari semua hal yang ada di sini. Misalkan template-nya arsitektural gitu. Dalam arsitektural kita ingin memasukkan sebuah aspek struktural gitu, kita bisa ngeload families yang terkait kolom, balok, dan lain-lain seperti itu. Dan mungkin nyambung ke penjelasan yang familiesnya ya, families itu lebih rinci gitu, lebih lebih apa ya, terkhususkan gitu. Apakah kita mau buat kolom, kita mau buat dan lain-lain gitu ya. Kita mau buat pintu dari segi arsitekturalnya. Nah, families ini tuh lebih kita supaya bisa membuat per item gitu ya, terfokuskan kepada salah satu tujuan gitu yang nantinya bisa diintegrasikan setelahnya seperti itu. Jadi models dan families itu perbedaannya seperti itu. Dan juga kalau recent file mah mungkin sudah tidak asing bagi teman-teman semua ya. Recent files mah cuman ada, kan di sini belum pernah, kalau di sini tampilannya saya belum pernah membuka salah satu file yang dibuat gitu ya, jadi seperti ini tampilannya. Mungkin nanti mah kalau sudah ada project yang dibangun, digarap, ada di sini gitu modelsnya pernah buka apa aja, atau familiesnya pernah buka apa aja seperti itu. Nah, mungkin selanjutnya gitu ya, dari yang sudah saya jelaskan tadi terkait new project, itu ada architectural template, structural template, mechanical template, dan construction template. Selanjutnya dari interface saja, kita coba langsung. Kita coba saja dulu. Sebentar ya teman-teman. Nah, mungkin terkait interface ini nih gitu ya. Interface tuh lebih ke tampilan awal, di mana tampilan awal gitu kita bisa lihat bersama gitu seperti ini untuk Revit Autodesk Revit 2021 gitu ya. Nah, terkait ini juga bisa kita sama-sama lihat, itu banyak menu-menu yang bisa kita coba. Yang pertama dari aplikasinya dulu gitu ya. Aplikasi menunya tuh ada di sebelah sini di kiri. Nah, ini tuh bisa menunya, bisa ke home, bisa save, open, synchronize, dan modify setting gitu ya. Dan di sini juga ada sebuah quick access di mana dari tools yang ini bisa kita coba langsung di sini gitu ya. Ada element dimension, tag, bisa bikin teks, ataupun kita viewsnya mau diedit gitu ya. Mau kita melihat tampak atau seperti apa. Nah, tools selanjutnya di sini ada namanya ini ribbon gitu ya. Ribbon ini
sebuah pilihan-pilihan yang sudah tidak asing bagi kita yang mungkin pernah mencoba AutoCAD gitu ya. Di sini kita ada pilihannya misalkan di tab arsitektur, struktur steel, precast, bisa kita pilih-pilih gitu ya untuk sesuai kebutuhan kita, yang kita mau buat apa gitu, misalkan buat wall, buat pintu, kita coba ini buat dinding, misal kita buat seperti ini ke bawah ke kanan gitu ya. Nah itu yang disebut dengan ribbon gitu ya. Selanjutnya juga di bawahnya ribbon di sini tuh kosongan ya. Sebetulnya itu bisa jadi ada tergantung ini ya, ribbonnya tuh tergantung kontekstual gitu ya. Dan mungkin bisa muncul tergantung ketika kita menggambar apa gitu. Contoh kita menggambar wall. Nah ini tuh si ininya tuh bisa jadi nyala gitu ketika apakah offsetnya mau berapa, radiusnya berapa. Ini kita satuannya pakai yang imperial gitu ya. Mungkin kalau dalam proses penggambaran nanti bisa menggunakan yang metrik gitu, karena satuan yang biasa kita pakai itu meter gitu ya. Selanjutnya dari sini tuh ada juga properties gitu. Properties yang atas tuh bisa dibilang type selector gitu ya. Tergantung misalkan kita contohkan lagi saja. Nah, kita membuat wall di sini tuh baru akan muncul di sini kan ada wall, basic wall gitu yang kita bisa pilih uh, ini tuh mau pakai apa gitu. Si wall ini tuh apakah jenisnya mau pakai yang eksterior, interior, curtain wall dan lain-lain gitu. Jadi properties yang atas tuh terkhusus lebih ke tipenya gitu, mau kita edit seperti apa, dan ke bawahnya mah seperti properties pada lainnya gitu, mengandung detail-detail yang model yang kita gambar seperti itu. Selanjutnya ada kan kalau di sini bisa dibilang drawing window gitu ya. Drawing window itu gambar kerja yang tempat untuk kita menggambar gitu ya. Nah, selanjutnya ke bawah ada view control bar. Di sini tuh ada view control bar yang dimana di sini bisa uh, ngedit gitu tampilan yang kita inginkan seperti apa, entahkah ini dari skala, ini dari tampilan, apakah mau rangkanya saja, mau ber apa set tuh berbayang atau seperti apa gitu ya. Selanjutnya juga ada sebuah, oh di sini belum ada sebuah project browser ya teman-teman. Nah, cara memunculkannya itu tinggal ketik saja pp 2 kali, maka project browser properties maksudnya. Kalau properties gitu ya, kalau ingin dihilangkan atau dimunculkan bisa klik pp gitu, bisa jadi hilang. Dan mungkin untuk project browser gitu secara manual bisa diklik kanan saja di browser ini, bisa diklik project browsernya dicentang saja gitu. Nah ini langsung muncul dan kita bisa pindah-pindahkan apakah kita ingin di sebelah kanan ataupun di atas gitu ya. Seperti ini bisa tergantung bagaimana teman-teman nyaman dalam mengerjakan projectnya seperti itu. Nah dari sini kan bisa nih di sebelah kanan kita kerjakan saja untuk tidak menghalangi gambar kerja kita. Seperti itu untuk project browser. Lanjut ke agak ke atasnya, ini ada navigation bar yang bisa kita apa ya, seperti tampilan yang ada di AutoCAD lah gitu, yang di sini mah bisa zoom to fit, zoom out 2 kali gitu. Namun kan kalau kita pemakai mouse gitu ya bisa dilakukan saja gitu. Selanjutnya yang terakhir di sini ada info center gitu ya. Di sini ada info-info terkait aplikasi ini gitu, sign in-nya gitu, terkait produknya gitu, about Autodesk-nya bisa kita lihat di sini gitu ya, tentang lisensi dan lain-lain. Mungkin dari tahapan interface sudah seperti itu gitu. Selanjutnya ada dari project browser yang tadi sudah dijelaskan gitu ya, di bisa kita buka gitu secara klik kanan. Nanti project browser tuh ini contohnya yang saya ambil dari dosen saya gitu, Pak Parmono, dimana kan kalau yang tadi kita lihat itu belum ada projectnya gitu ya. Mungkin nanti kalau sudah ada projectnya, project browsers tuh fungsinya seperti ini. Nanti kita viewsnya bisa lihat terkait
strukturalnya apa aja, floorsnya apa aja, ceiling atau plafonnya apa aja yang ingin kita lihat, itu bisa kita pilih-pilih aja gitu, maupun potongannya, tampaknya seperti itu. Selanjutnya juga ada legends atau legenda gitu ya, yang bisa kita lihat ada apa aja, dan schedule gitu, quantities. Kalau schedule yang dimaksud di sini gitu ya, lebih ke apa aja yang kita masukkan ke dalam model kita gitu, misalkan ada doornya, floornya gitu, ada plumbingnya, setiap yang kita masukin itu menjadi bagian-bagiannya tersendiri gitu. Selanjutnya ada sheet yang mungkin lebih ke kayak file gitu ya, sheetnya tuh bisa di copy copy gitu, misalkan untuk kita buat yang lain gitu. Selanjutnya ada families. Families masih sama kayak sebelumnya gitu, ada per tipe gitu. Selanjutnya ada groups juga. Nah, terkait properties yang tadi gitu ya teman-teman, properties ini tergantung apa yang kita lihat. Ini yang sudah dosen saya coba gitu ya. Dan di project yang sudah ada, misalkan kita lihat tampak atas, propertiesnya seperti ini. Jadi yang bisa kita lihat, informasi yang ada di properties ini tergantung dari apa yang kita sedang kerjakan seperti itu teman-teman. Selanjutnya ada tools yang tadi sudah saya jelaskan. Raw arsitektur tuh pilihan-pilihan yang kita ingin membuat gambar secara arsitektur seperti dinding, pintu, jendela. Pilihannya tuh di tab arsitektur, tinggal dipilih saja gitu. Pilihan-pilihannya bisa ada di sini. Untuk struktur juga sama, pilihannya ada di struktur, tinggal dipilih-pilih saja. Dan untuk mechanical, electrical, plumbing gitu ya, di sini namanya bukan MEP gitu ya teman-teman, bisa dilihat di sistem aja. Baru kita bisa tulisnya seperti mechanical, electrical, plumbing itu misalkan dari duct, terus dari pipa, selanjutnya juga dari wire, plumbing, fixture gitu, dan lain-lain, electrical equipment. Nah, terkait Revit ini gitu, ada folder yang perlu di ingat gitu ya, cara carinya gitu di drive C teman-teman. Biasanya di program data gitu, lalu buka di Autodesk dan Revit. Terkait folder ini, cukup pentingnya teman-teman dari 3 folder yang utama gitu, terutama dari family templates, dari templates, dan juga libraries. Dari situ tuh jadi folder bahan teman-teman gitu untuk mengerjakan sebuah pekerjaan, yang dimana isinya tuh punya template-nya masing-masing sesuai kebutuhan. Jadi untuk family templates bisa lihat di familiesnya gitu, untuk libraries lebih ke mungkin untuk family templates door gitu, nanti pintunya seperti apa ada di library seperti itu. Dan templates lebih ke di model awal gitu, apakah arsitektural, struktural, constructions, atau mungkin mechanical, electrical seperti itu. Nah, untuk Revit ini gitu ya, tahapan umum dalam menggambar dengan Revit. Yang pertama gitu, Revit itu dibuat dulu link Revitnya gitu, atau new projectnya, new modelsnya gitu, untuk nanti mungkin bisa dikerjakan bersama-sama gitu. Yang kedua, kita bisa buat grid dan levelnya gitu. Grid dan level ini seperti kita menggambar di awal gitu, patokan-patokan kita menempatkan kolom, blok, dan mungkin leveling itu lebih ke lantai 1, lantai 2 seperti itu. Dan tahapan yang ketiga gitu ya, dimana langsung dalam tahapan penggambaran. Dalam tahapan penggambaran ini mungkin bisa dilakukan penggambaran dari struktural, arsitektural, maupun mechanical, elektrikalnya gitu, dan plumbingnya seperti itu. Dari sheet dan schedule itu setelah kita menggambar gitu ya, bisa dibuat sheetnya gitu, dan schedule, jadwal, biaya, dan apa item apa aja yang kita gambarkan dan buat dalam Revit tersebut gitu ya. Sebelum ditutup seperti itu ya. Di sini juga bisa kita lihat materi tambahan dari dosen saya gitu terkait Revit ini, memiliki shortcutnya masing-masing, bisa dilihat aja teman-teman di sini gitu ya. Untuk align, array, dan lain bisa kita lihat. Dan nanti untuk materi PowerPoint saya maupun PowerPoint dosen saya akan ditampilkan di folder di deskripsi seperti itu ya. Dan mungkin untuk penjelasan Revit gitu ya,
cukup sekian gitu dari saya. Karena ini dalam tahapan pengenalan gitu, mungkin cukup cukup panjang pembahasannya untuk mengenalkan apa itu terkait BIM dan apa itu terkait aplikasi Revit gitu. Cukup sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan maupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.